Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara dan dari seluruh dunia, khususnya se-Indonesia ya. Nah, sekarang saya tetap akan menceritakan sejarah para nabi ya. Yang saya sudah konten-konten sejarah Nabi Nuh, Lut, Ibrahim dan sebagainya. Dan sekarang saya akan membahas sejarah Nabi Yakub dan Nabi Soleh ya. Kita harus tahu Nabi Yakub itu putra Nabi Ishak ya, dan Nabi Ishak itu seorang petani ya, petani gandum dahulu ya, di negara itu petani gandum. Dan Nabi Yakub pun profesinya sebagai petani ya, petani gandum, petani korma ya. Nah, karena Nabi Yakub ditinggal oleh ayahnya masih kecil gitu ya, dan setelah dewasa Nabi Yakub poligami, dan poligaminya itu istri-istrinya itu adik kakak semua, dikawin di poligami itu adik kakak, karena tapi itu kan yang dilarang oleh Tuhan ya. Nah, setelah dari 4 istri tersebut mempunyai 12 putra ya, termasuk Nabi Yusuf kan putra yang ke-12 atau putra bungsu ya. Nah, di saat itu Tuhan murka dan memberi azab kepada Nabi Yakub, yaitu istri-istrinya yang kedua, ketiga dan keempat pun meninggal ya. Jadi tinggal satu istri ya, yang paling tua ya. Dan Tuhan pun memberi azab lagi atau murka kepada Nabi Yakub, yaitu dijauhkannya Nabi Yakub bersama putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf putra bungsu, yang dikatakan oleh saudara-saudaranya bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala di hutan. Dan akhirnya Nabi Yakub pun menangis siang dan malam karena anak kesayangannya tiada siang malam, sampai akhirnya Nabi Yakub tuh matanya buta ya. Nabi Yakub itu matanya buta karena azab dari Tuhan, poligami dengan memperistri kakak beradik semua ya, itu dimulai oleh gitu Tuhan. ya dong. Nah, setelah itu Nabi Yakub pun diberi wahyu oleh Tuhan, yaitu kalau beliau telah berdosa memperistri atau poligami 4 sekaligus semua adik kakak. Dan akhirnya Nabi Yakub pun bertobat ya kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya tobat kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menerima tobat Nabi Yakub dan meningkatkan derajat Yakub dari tobat tersebut menjadi seorang nabi. Jadi poligami memperistri 4 istri adik kakak itu sebelum menjadi nabi ya. Dan setelah digelar jadi nabi setelah Nabi Yakub diberi azab, yaitu matanya buta karena kehilangan anak tercinta dan kehilangan 3 istri sekaligus yang meninggal. Dan setelah matanya buta, dia bertobat, dan di tobat tersebut dibertemukan lagi dengan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf yang sudah menjadi saudagar di Mesir, sudah menjadi pejabat di Mesir ya. Dan akhirnya Nabi Yakub pun disembuhkan dari buta tersebut dan digelar nabi, begitu ya. Jadi digelar nabi itu setelah berdosa dan bertobat, diterima tobat dan digelar nabi. Dan Nabi Yakub pun bahagia kembali bertemu dengan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf yang sudah menjadi getiden Mesir. Gitu ya, itu sejarah Nabi Yakub ya. Nah, sekarang sejarah Nabi Soleh, saudara, kita harus tahu ya. Nabi Soleh itu seorang pemuda ya, yang pekerjaannya mengangkut barang-barang orang kaya kepada ontanya. Jadi tunggang onta ya, kalau di kita delman gitu. Kalau di kita delman kan delman. Di daerah Arab ya, delmannya itu pakai onta ya. Jadi itu pekerjaannya seperti itu. Nabi Soleh itu selalu membawa barang-barang dari kota ke kota ini dengan membawa ontanya ya. Tapi banyak ya waktu itu di perjalanan ya, ketika di perjalanan banyak begal dan rampok. Zamannya Nabi Soleh itu ya, banyak begal dan rampok yang sadis. Bahkan banyak teman-teman Nabi Soleh yang seprofesi dengan Nabi Soleh yang dibunuh dan barangnya dibawa, ontanya dibawa, dan orangnya dibunuh secara sadis oleh rampok dan begal tersebut. Sudah banyak dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang setempat waktu itu, sama sekali malah dilindungi begal tersebut. Apabila ada begal dikeroyok oleh massa seperti itu, apalagi begalnya sampai meninggal gitu ya, rampoknya sampai meninggal, dikeroyok oleh masyarakat, maka masyarakat yang dipenjara oleh pemerintah waktu itu, karena begal dan rampok itu waktu itu dilindungi oleh pemerintah. Nah, di saat itu Nabi Soleh pun merasa ngeri zaman waktu itu. Kenapa ya?
begal dan rampok yang begitu sadis malah dilindungi oleh pemerintah itu, sedangkan rakyat biasa yang mencari makan sehari-hari malah tidak dilindungi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Soleh, dan akhirnya turun wahyu kepada Nabi Soleh, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, yaitu kitab hukum-hukum kehidupan, bahwa hukum pemerintah yang wajib dijalankan oleh pemerintah yaitu mengayomi rakyat, ya, dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari bahaya kelaparan, dari huru hara yang meresahkan masyarakat, termasuk rampok dan begal pun yang meresahkan. Tapi ini yang meresahkan malah dilindungi oleh pemerintah, ya. Dan akhirnya Nabi Soleh pun setelah menerima wahyu dari Tuhan menyebarkannya kepada khususnya kepada yang profesi dengan dirinya, sama-sama tukang atau mangkut barang ya, kepada unta, dan semuanya merespon atau mengikuti ajaran Nabi Soleh, dan akhirnya memberikan kepada pemerintah yang paling dekat kalau seperti ini. Tapi malah disalah-salahkan, jadi pemerintah tersebut tidak menggubris ajaran Nabi Soleh yang wahyu dari Tuhan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Dan sampai akhirnya Nabi Soleh menyebarkan kitab Lauhul Mahfuz tersebut selama 5 tahun menyebarkan kitab gitu itu, ya dong. tapi sama sekali pemerintah waktu itu tidak menggubris atau tidak merespon sama sekali, bahkan memberi undang-undang kalau begal dan rampok itu manusia yang wajib dilindungi, itu kata pemerintah waktu itu. Jadi jangan gitu. kalau dikeroyok oleh masa itu dilindungi gitu begal dan rampok. Dan akhirnya Nabi Soleh pun sudah lelah ya menyebarkan ilmu itu, dan akhirnya pasrah kepada Tuhan, ya. Selama 5 tahun beliau menyebarkan, tapi sama sekali tidak ada perubahan di zaman itu. Dan akhirnya beliau menyerahkan kepada Tuhan atau pasrah, ya Robi, hamba sudah menyebarkan amanahmu, tapi sama sekali tidak ada perubahan kepada pemerintah. Hamba menyerahkan semuanya kepadamu. Begitu ya kata Nabi Soleh kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun murka dan memberi ajar kepada negeri waktu itu yang selalu melindungi begal dan rampok pemerintahnya. Diberi ajar, yaitu hujan yang sama sekali tidak henti-henti, terus-terusan hujan yang sangat besar, sampai akhirnya negeri tersebut terkeram oleh air hujan yang sangat besar yang dahulu diberikan kepada kaum Nabi Nuh. Dan akhirnya para begal dan rampok pun mati mengenaskan, termasuk pemerintah yang selalu melindungi begal dan rampok tersebut mati mengenaskan, termasuk Nabi Soleh pribadi pun meninggal dalam keadaan syahid karena telah menyebarkan ilmu Tuhan. Jadi Nabi Soleh pun meninggal dalam keadaan waktu Tuhan memberi ajar kepada para begal dan rampok yang pemerintah waktu itu. Dan makanya Nabi Soleh disebutnya Nabi yang unggul. Kenapa Nabi yang unggul? Karena beliau syahid dalam keadaan Tuhan memberi ajar kepada manusia waktu itu. Jadi Nabi Soleh itu digelar Nabi yang sangat unggul. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya. Mudah-mudahan diteruskan dengan generasi yang akan datang. Mudah-mudahan sekarang mah jangan begitu ya.